Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, bukan Undang-Undang Istimewa Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didi TV. Rancangan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini pada dasarnya menggantikan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Karena secara substansial, undang-undang ini hanya mengadopsi substansi undang-undang provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tidak ada persoalan substansial dalam undang-undang Provinsi Sumatera Barat ini kecuali pasal 5 huruf C. Oleh karena itu, mari kita perhatikan redaksi pasal 5 huruf C tersebut secara saksama. Pasal 5 undang-undang tersebut memuat karakteristik Provinsi Sumatera Barat yang satu diantaranya adalah sebagaimana dinyatakan pada huruf C. Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat atau nagari adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat masyarakat Sumatera Barat. Dari kalimat yang cukup panjang itu, ada beberapa kesimpulan yang dapat dipahami akibat dari permasalahan sintaksis yang sangat parah. Pertama, karena menggunakan kata hubung dan pada frasa benda subjek kalimat tersebut, maka bermakna bahwa ada dikotomi atau pemisahan antara adat dan kebudayaan Minangkabau. Pertanyaannya, apakah adat dan kebudayaan itu adalah dua hal yang berbeda di Minangkabau? Bukankah kebudayaan itu adalah hasil olah rasa, karsa atau gagasan, karya atau buatan manusia yang dalam adat Minangkabau dikenal sebagai bue, adat nan babuhua senta, yang bisa berubah, berkembang, dan bergerak maju ke arah adat nan sabana adat, adat nan babuhua mati. Sementara adat nan sabana adat atau adat nan babuhua mati adalah ketentuan ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diasak dan tidak pula bisa diungkai. Diasak pun dia tidak akan layu, dicabut pun dia tidak akan mati. Itulah hakikatnya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat dan kebudayaan di Minangkabau adalah satu hal yang tidak bisa didikotomikan, tidak bisa dipisahkan. Adai seumpama tubuh, sarak seumpama nyawo, sarak nan balinduang, adat nan bapaneh. Sarak mengato, adat memakai. Kedua, karena menggunakan tanda koma setelah kata falsafah yang memisahkan kata falsafah dari frasa berikutnya, maka maknanya adalah bahwa adat Minangkabau bersandikan nilai falsafah dan adat Minangkabau berdasarkan pada adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Bukankah yang dimaksudkan adalah falsafah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah? Ketiga, karena kalimat tersebut dilanjutkan dengan konjungsi atau kata hubung sesuai tanpa tanda koma sebelumnya, maka maknanya adalah bahwa adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah tersebut harus sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku. Kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kekayaan kearifan lokal.
Atau adat dan atau kebudayaan Minangkabau harus sesuai dengan adat Salingka Nagari yang berlaku? Pertanyaannya adalah, apakah memang benar bahwa adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang kita kenal sebagai ABS SBK itu harus sesuai dengan adat Salingka Nagari yang berlaku? Bukankah adat Salingka Nagari itulah yang harus sesuai dengan adat Minangkabau? Karena dalam kalimat yang sama telah dinyatakan tegas bahwa adat Minangkabau berdasarkan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Bukankah adat Salingka Nagari itu hanya adat istiadat yang hanya berlaku dalam satu negari? Bukan adat nan diadatkan, bukan pula adat nan teradatkan, apalagi adat nan sabana adat. Bukankah adat Salingka Nagari itulah yang harus selaras dan sesuai dengan adat nan sabana adat? Adat nan babuah mati, hukum Allah, syarak. Kalau memang begitu, mengapa harus ada redaksi sesuai dengan adat Salingka Nagari yang berlaku? Masih dalam rangkaian frasa yang sama, apakah memang benar bahwa adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah harus sesuai dengan kekayaan sejarah, bahasa, kesenian dan seterusnya, ritual, upacara adat, sampai ke kearifan lokal? Atau adat dan atau kebudayaan Minangkabau harus sesuai dengan kekayaan sejarah, kekayaan bahasa, kesenian, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal? Bukankah produk budaya seperti kesenian, bahasa, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal itulah yang harus sesuai dengan adat Minangkabau? Karena dalam kalimat yang sama telah tegas dinyatakan bahwa adat Minangkabau Basandi Syarak Basandi Kitabullah, bukan sebaliknya. Keempat, anak kalimat penutup pasal 5 huruf C tersebut menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat Sumatera Barat, bermakna bahwa kalimat sebelumnya yang dijelaskan oleh frasa tersebut merupakan karakteristik religius dan ketinggian adat istiadat Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, bukankah pernyataan bahwa adat Minangkabau bersandikan falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu sudah bermakna religius dan bernilai tinggi? Bahkan kehadiran klausa tersebut menimbulkan kesan eksklusivitas adat Minangkabau. Padahal kita sedang memperjuangkan bahwa adat Minangkabau tersebut bersifat inklusif dan universal. Apakah yang dimaksudkan oleh frasa tersebut adalah adat istiadat Sumatera Barat atau adat Minangkabau? Bukankah pemilih adat yang dimaksud adalah Minangkabau? Bukankah Sumatera Barat itu lahir jauh setelah keberadaan adat Minangkabau? Kelima, penjelasan pasal 5 huruf C menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam satu negari sesuai dengan adat yang berlaku umum diwariskan secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat nagari tersebut. Lalu, bagaimana mungkin adat dan atau kebudayaan Minangkabau itu harus sesuai dengan adat Salingka Nagari? Sementara dalam penjelasan dijelaskan pula bahwa adat Salingka Nagari harus sesuai dengan adat yang berlaku umum dan diwariskan secara turun-temurun di Minangkabau. Yang dimaksudkan adalah adat Minangkabau. Apakah adat Salingka Nagari yang harus sesuai dengan adat yang berlaku umum dan diwariskan secara turun-temurun, atau adat yang berlaku umum harus disesuaikan dengan adat Salingka Nagari? Kalau benar adat Salingka Nagari yang harus sesuai dengan adat yang berlaku umum, mengapa pada pasal 5 huruf C dinyatakan bahwa adat dan kebudayaan Minangkabau dan seterusnya harus sesuai dengan adat Salingka Nagari? Apakah memang benar
adat Salingkanagari adalah sarana mediasi penyelesaian permasalahan adat di nagari tersebut. Bukankah adat Salingkanagari itu hanya mengatur persoalan yang terkait dengan adat istiadat saja? Keenam, pada penjelasan pasal 5 huruf C dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan adat basandi syara basandi kitabullah adalah adat yang bersumberkan pada syara atau syariat agama Islam, sementara syara atau syariat bersumber pada kitabullah Al-Quran. Pelaksanaan nilai-nilai falsafah adat basandi syara basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari redaksi kalimat di atas bisa diartikan bahwa adat Minangkabau baru ada setelah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah adat Minangkabau yang prinsip dasarnya sudah selaras dengan syariat Islam telah ada jauh sebelum turunnya Al-Quran? Namun semua praktik adat yang tidak selaras dengan syariat Islam itulah yang diadatkan secara arif dan berlangsung sepanjang masa. Sehingga seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan iman masyarakat Minangkabau, ia akan selaras dengan syariat Islam. Bukankah sampai hari ini praktek adat Minangkabau yang masih belum selaras dengan syariat Islam tetap terus diadatkan sehingga selaras dengan syariat Islam? Itulah hakikatnya syarak mengato adat memakai. Apabila syarak sudah lazim dalam kehidupan masyarakat, maka adat pasti akan kuat dengan sendirinya. Kalau memang begitu, maka sudah dapat dipastikan bahwa adat Minangkabau tidak akan pernah bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sendiri digali dari adat masyarakat Nusantara, termasuk Minangkabau. Dengan demikian, kalimat yang menyatakan bahwa pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara basandi kitabullah berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya tidak diperlukan lagi. Bahkan kehadiran kalimat tersebut terkesan mencurigai bahwa pelaksanaan adat Minangkabau yang bersandikan syara bersandikan kitabullah bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bisa saja tidak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Semoga semua kita dapat semakin arif dan kritis terhadap produk undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kita pilih mewakili kita, rakyat Indonesia.